Saya rasa tadi sudah diperkenalkan kepada kakak-kakak Arko kalau diskusi kita hari ini adalah membahas tentang prestasi. Nah, berbicara tentang prestasi, saya pikir itu hal yang sangat penting yang harus dilakukan setiap mahasiswa untuk memperjelas atau mempersiapkan jenjang karirnya di masa yang akan datang. Di samping saya sudah ada narasumber yang sangat keren tentunya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Jul yang pernah meraih mahasiswa berprestasi UNTAD tahun 2023. Dan kalau berbicara tentang organisasi, saya pikir Kak Jul ini juga sangat berpengalaman dalam organisasi. Mungkin saya bacakan sedikit CV dari Kak Jul sendiri sebagai narasumber pada dari kegiatan presidi kemarin ya. Oke, untuk tahun kemarin saja Kak Jul itu mungkin saya perkenalkan dulu dari jenjang pendidikannya. Untuk sekarang Kak Jul menempuh pendidikan S1 Kimia di Universitas Adulako. Dan tahun kemarin saja Kak Jul itu mendapatkan IPK sebesar 3,5 dari skala 4. 3,53. Nah, untuk pengalaman kerja saya pikir ini cukup banyak ya. Pertama dari asisten laboratorium, sebagai mentor mahasiswa Indonesia, dan juga sebagai dalam posyandu remaja. Untuk pengalaman organisasi, di sini banyak sekali pengalaman organisasi dari narasumber sendiri. Saya hitung di sini sekitar 12 organisasi. Dan salah satunya sebagai Ketua Umum Bidang Riset Mahasiswa FMIPA UNTAD tahun 2023. Untuk kehormatan atau penghargaan, di sini dia Kak Jul sendiri sebagai Duta Inspirasi Indonesia, Award Beasiswa SI Akademi, Award Beasiswa Inovator Muda Nusantara, dan Award Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek. Untuk volunteer juga sebagai Course Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia salah satunya. Dan prestasi di sini banyak sekali. Dan saya pikir untuk kalau mau dibacakan semua tidak pas waktunya kita. Dan yang terakhir, pengalaman berbicara. Kak Jul pernah menjadi narasumber pelatihan karya tulis ilmiah di Makim dan juga narasumber dari Tulisan Nasional PI. Oke. Kalau saya bacakan dari CV dari Kak Jul tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin selanjutnya juga saya mulai diskusinya. Jadi kalau di CV-nya Kak Jul ini banyak sekali ya pengalaman organisasi, pengalaman kerja, pengalaman prestasi juga. Nah, kalau saya lihat dari CV Kak Jul itu, Kak Jul bisa menyeimbangkan antara akademik, prestasi, dan juga organisasi. Nah, saya mau tanya sama Kak Jul, bagaimana sih tips dari Kak Jul sendiri untuk bisa menyeimbangkan antara prestasi, akademik, dan juga organisasi? Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai anak-anak eksakta, kita itu sangat sibuk sekali dalam akademik sampai tidak ada waktu lagi untuk melakukan mengikuti lomba dan untuk mencari beasiswa. Saya saja jujur kalau di Instagram itu banyak sekali reel tentang beasiswa, tetapi 3 bulan kemudian saya tidak apa-apakan itu. Jadi tidak ada waktu saya untuk sisihkan untuk mengikuti lomba-lomba atau beasiswa itu sendiri. Mungkin bagaimana tanggapan? Langsung saja. Sebenarnya yang dibilang tadi itu pembenaran. Dibilang kita sibuk karena eksakta dan sebagainya. Itu semua pembenaran. Kenapa? Itu yang membuat mental kita itu turun. Masih ada eksakta. Terus peduli. Dan kita fokus pada akademik kita. Pertama kali saya masuk kuliah, itu Pak Pasjar. Dan sekaligus dia wadah. Dia paham sekali masalah kelembagaan Universitas aku dan sebagainya. Dia tanya sama kita semua, bukan tanya sama saya. Dia minta,
Dia bilang siapa yang mau fokus di hal-hal lain, kayak misalnya prestasi, lembaga dan lain sebagainya, tidak ada yang angkat tangan. Dan tujuan saya masuk kuliah kemarin bukan hanya urus akademik, memang dari awal sudah, dari dasar sebelum masuk sudah ada itu. Jadi saya sendiri yang angkat tangan, tapi di situ saya belum bicarakan tentang bagaimana prestasi. Saya bilang saya yakin dan percaya saya akan lewati semua itu, akademik dengan organisasi, karena prestasi saya itu di semester 4. Nah, dari situ sudah, bahkan dari Pak Asdan sendiri, oke, lanjutkan. Dan bahkan saya pernah dikasih kena mental juga di awal. Ada kok yang bisa. Saya mau membuktikan bahwa kenapa? Karena di paguyuban saya yang mengambil sebelum makin karena COVID, itu saya sudah lihat banyak yang organisasinya jalan, akademiknya tidak jalan. Banyak yang akademiknya jalan, organisasinya tidak jalan. Nah, dasar di situ, kenapa saya bilang saya harus jalan semuanya. Saya tidak mau memberikan angka 1 dari 2 hal itu. Mana yang harus duluan? Jadi dua-dua itu harus dulu sama semua kan? Tidak bisa di nomor 2 kan? Itu. Jadi jalan semua. Jadi intinya kita punya tujuan masing-masing. Selepas dari situ saya rasa kurang. Yang saya rasa pribadi, kalau teman-teman merasa, jadi saya tambah cari lomba-lomba begitu. Nah di situ, dan di situ saya mulai di semester 4. Nah teman-teman sudah semester 2. Jika teman-teman berpikir teman-teman lambat, itu kebenaran juga gitu. Dan di semester 4 saya gas semua. Dan mungkin teman-teman berpikir juga di semester 4 mungkin sudah banyak praktikum dan sebagainya. Intinya kita punya tujuan, kita punya target, kita punya analisis yang kita masing-masing sampai seperti apa. Memang yang dipertaruhkan tidak banyak. Maksudnya yang kita pertaruhkan banyak. Waktu, tenaga, pikiran itu dipertaruhkan. Tapi kadang orang lewat, lihatnya hasil. Makanya kemarin saya sempat kasih tahu juga sama teman-teman, ada beberapa yang bertanya. Yang orang lihat itu hasil, bukan prosesmu. Makanya kamu selalu ketika kamu berproses, selalu berpikir lemah terus. Dan kamu terlalu memikirkan hasil itu terlalu bagus terus. Makanya di situ yang membuat kamu menghindar dari proses. Ini kalau dibilang, karena jujur-jujur saja, menyeimbangkan semua itu, apalagi yang dibilang tadi, itu sudah tidak terupdate itu. Karena tahun lalu, kalau terupdate sekarang sudah 5 halaman. Kalau yang terupdate sudah 5 halaman. Nah, itu sih. Makanya seharusnya tadi dasar dulu sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya tujuan, apalagi tujuan banyak, harus juga memikirkan bagaimana teman-teman membagikan hal-hal untuk mencapai tujuan. Yang paling saya bilang teman-teman, jangan terlalu pikirkan hasil. Hasil itu akan muncul jika prosesnya teman-teman maksimal. Karena kalau teman-teman pikirkan hasil di awal, susah. Berproses malas. Seperti itu sih. Oke, dari jawaban itu saya rasa saya cukup tertampar ya, karena saya sendiri dari kata-kata tadi sebagai anak eksakta sering mengeluh karena banyak sekali tugas-tugas masalah akademik dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menyeimbangkan antara organisasi, prestasi dan juga akademik. Nah, untuk jawaban-jawaban dari Kak Jul tadi, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih motivasinya Kak Jul sampai bisa ingin menguasai semua 3 tadi? Kayak akademik, prestasi, organisasi, semuanya harus mau didorong. Mungkin bisa dibagikan motivasinya ke teman-temannya. Motivasinya simpel. Pernah tidak? Saya rasa teman-teman juga pernah lihat ada mahasiswa UI yang punya banyak prestasi, susah lolos ketika dia lamar kerja karena terlalu banyak. Tapi dia buat kerjaan sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena dasarnya kemarin saya borong semua.
Bahkan satu sebenarnya yang kurang. Kita harus pikir bagaimana pengabdian. Esensi dari kita esensi dari kita kuliah itu akhirnya adalah pengabdian. Nah, kalau mau dibicara borong, saya mau menjamin pekerjaan saya ke depan. Intinya alasan ini kita kuliah. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman itu mungkin di awal teman-teman masuk. Alasan kita kuliah apa? Hai, itu pembenaran lagi. Belajar cari ilmu. Cari kerjaan gampang. Cari kerjaan gampang. Tapi sekarang, teman-teman juga tahu bonus demografi. Semakin banyak orang yang produktif, tapi tidak banyak yang memiliki kompetensi yang maksimal. Apakah kompetensi dilihat dari kamu sarjana atau tidak? Dilihat dari apa kira-kira kompetensi dia? Dari CV tadi. Bagaimana CV itu terbentuk? Sekarang pengalaman kerja, makanya saya bilang bullshit kalau dibilang saya mau lanjut studi untuk cari ilmu. Kecuali kamu berpikir seperti itu, kamu sudah jadi dosen yang sudah prof apa sama itu cari ilmu. Itu. Karena kalau dibilang kita sarjana, ini mayoritas kita lanjut kuliah itu supaya kita mudah dapat kerja. Bukan cuma mudah dapat kerja, ketika dapat kerja kita dapat yang mudah. Itu. Nah, lantas bagaimana kamu ketika melamar kerja, kamu mudah dapat kerja? Itu harus dipikirkan. Karena kalau dibilang sama-sama S1, itu banyak. S1-nya sama banyak yang mendaftar di S1. Kuotanya sedikit. Bagaimana kamu menjamin bisa lolos? Ketika kamu tidak ada apa-apa, terus kamu cuma memodalkan S1-mu. Sedangkan yang lain ada modal-modalnya. Modal untuk cari kerja. Makanya yang satu itu cuma dasar. Dasar yang lain adalah organisasi, prestasi. Memang kalau kemarin teman-teman dengar kalau misalnya prestasi itu tidak membuat kita berhasil. Tapi untuk mencapai keberhasilan itu prestasi menunjang. Makanya pikir-pikir memang apa yang kira-kira dimasukkan di situ. Dan di situ saya tidak masukkan dalam kepanitiaan. Kepanitiaan itu banyak, sampai 30-an. Tapi saya tidak masukkan. Nah, orang-orang biasa, saya tidak tahu mungkin yang mungkin fokus cuma masuk organisasi nambah sedikit, pengurusnya sedikit, tapi panitia itu banyak. Saya tidak hapuskan. Karena kalau HRD sudah paham kalau organisasi banyak, pasti kegiatan-kegiatan kepanitiaan itu sudah dilewati dengan matang. Itu makanya nilai kepanitiaan dengan kepengurusan berbeda. Makanya kita harus paham nilai. Dan prestasi itu bukan soal angka. Bukan soal angka. Saya juga sempat bilang ya, prestasi itu bukan soal angka tapi soal nilai. Nilai itu tidak bisa semata-mata angka semua. Ada yang buruk, bahkan ada yang kata. Misalnya, nilai itu dilihat dari baik buruk, jelek cantik dan sebagainya. Itu nilai. Makanya tidak semua nilai itu angka semua. Jadi bagaimana memposisikannya di situ? Apakah kamu di angka? Apakah kamu ada di baik buruk? Atau keseluruhan? Dalam ini seperti itu ya. Oke, mungkin dari jawaban yang dilontarkan Kak Jul, saya pikir bahwa kita kuliah itu untuk mencari pekerjaan yang mudah. Nah, untuk mencari pekerjaan yang mudah sendiri, tentunya kita punya keahlian masing-masing yang berbeda dari orang lain. Maka dari itu kita mencari keahlian itu dari organisasi dan juga prestasi. Nah, saya punya saya mau tanya sama Kak Jul, kira-kira dari ketiga hal itu dari akademik, organisasi dan juga prestasi, kira-kira ada tidak kayak sistem prioritas dari Kak Jul sendiri? Mungkin ada saat dimana kita mengunggulkan ini akademik, ada saat juga kita mengunggulkan ini prestasi ataupun organisasi sendiri. Mungkin dari Kak Jul sendiri ada tidak kayak
semester berapa kita harus fokus ke akademik, semester berapa kita harus fokus ke prestasi, dan semester berapa kita harus fokus ke Terkait prioritas. Sebenarnya prioritas, skala prioritas sebenarnya. Teman-teman pernah lihat tidak? Kayaknya kemarin diajarkan terkait yang 4 kolom itu, saya lupa namanya. Kalau dibilang prioritas, tiga-tiganya prioritas. Maka saya bilang, tiga-tiganya prioritas. Akademik, organisasi, dengan prestasi. Tiga-tiganya prioritas. Tidak ada yang saya nomor 2 kan. Kecuali kalau saya sudah ambil hal itu. Lihat mana yang harus saya kerjakan duluan. Dari 4 tadi. Penting, tidak penting. Dilihat itu. Nah, baru waktunya. Dilihat nih kemana. Itu sebenarnya semuanya prioritas. Maka saya bilang di awal, kalau saya sudah mendapatkan tujuan dan saya sudah mau kemana, semuanya prioritas. Dan yang membedakan itu adalah waktunya. Misalnya saya daftar lomba itu sudah saya selesaikan, sudah saya kerjakan, tapi ada yang belum selesai, finishing bagian akhir, dan itu besok. Ada praktikum juga besok misalnya, atau bahkan kumpul laporan besok. Makanya saya bilang ada teknik-tekniknya. Pertama, kalau kita bicara praktikum, kalau kita bicara lomba, kita tidak bisa AIUEO kepada panitia lomba. Kita harus mengikuti panduan yang ada. Tapi kalau kita bicara praktikum, kita bisa AIUEO kepada teman, kepada asisten, dan lain sebagainya. Misalnya, tenggat waktu praktikum itu sama dengan tenggat waktu lomba. Tapi ada yang bisa dispensasi. Maka yang tidak bisa jadi dispensasi yang harus saya lakukan. Nah, misalnya yang kumpul laporan adalah aku. Maksudnya saya kumpul laporan misalnya ke Karnaval, contoh yang teman-teman tahu kan, Karnaval. Nah, Karnaval itu sudah jadi saya. Yang penting kamu mengurus enak. Seperti itu. Jadi itu bisa di IEL, apakah yang terserah. Kak, saya belum bisa, ada ini. Bisa kan? Besok. Jadi dia tertambah waktunya. Misalnya, kenapa dia tertambah waktunya? Karena penetapan. Pokoknya 1 minggu ke depan, saya harus terima laporan yang teman-teman. Saya bisa 1 minggu plus 1 hari, 1 minggu plus 2 hari. Karena bisa negosiasi. Itu makanya saya bilang, posisinya kita seperti apa? Itu belum bicara lagi, itu bicara akademik. Dan akademik itu selalu berjalan dengan organisasi tadi itu. Apalagi kita bicara teman, saya juga memanfaatkan teman. Saya memanfaatkan teman. Misalnya teman ada tugasnya kan, kirim dong, gitu ya. Jadi aman. Saya memanfaatkan teman. Saya jujur, saya buka-buka saya memanfaatkan teman. Karena tidak bisa juga kita memaksakan diri untuk mengerjakan ini. Semua manfaatkan teman ya. Dan ini salah satu teknik yang memang ya harapannya teman-teman juga bisa berbagi kepada teman-teman lain. Itu karena kalau kita memaksakan juga, kecuali kalau tugasnya bahkan dosen juga kita bisa AIUEO kan gitu. Ibu ini lain sebagainya, itu bisa dinegosiasi. Ada hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu makanya semua bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya rentangan waktu, lebih baik, lebih cepat lebih baik. Jangan merentangkan. Kadang kalau kita merentangkan, kita belajar prestasi di semester 4, kamu yakin kamu bisa mencapai semester 4 dengan baik? Kamu bisa belajar dari awal prestasi di semester 4 dengan baik? Itu kamu yakin tidak? Misalnya saya mulai lomba di semester 4 saja, saya fokus akademik dengan organisasi di semester 1 juga. Ketika kamu mulai di semester 4, padahal saya masih banyak proses pembelajaran untuk memenuhi kriteria prestasi, dan mulai dia ikut lomba di semester 6. Dan seperti itu, lebih cepat lebih baik. Kalau kamu lebih banyak memahami dalam hal-hal dasar, ya alhamdulillah, itu tergantung dari teman-teman masing-masing. Itu. Kalau misalnya kurang, ya silakan. Seperti itu sih. Lanjut. Dari 3 kompetisi tadi, seperti kayak akademik, prestasi, dan juga organisasi itu harus kita prioritaskan juga. Mengenai analisis karya tulis, juga kita harus menganalisis masalah dan juga menganalisis lingkungan yang ada di sekitar. Untuk prestasi sendiri dari Kak Jul itu katanya
Makanya kalau prestasi adalah pengabdian masyarakat, dan itu bergantung pada capaian yang berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Kak Jul dan juga teman-teman.